Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Upasaka Pandita Surya Putra Dharma Cakrawijaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin berbagi tentang makna hidup agar hidup kita ini lebih bermakna. Kita hidup ini dari lahir, kita mempunyai keinginan, punya cita-cita, punya niat untuk berbuat sesuatu. Pada saatnya kita menjadi anak-anak, orang tua mempunyai peran yang sangat penting di dalam pembinaan anak. Bagaimana pendekatan anak pada orang tua itu menjadi salah satu kunci bagaimana anak itu bisa menjadi anak yang berbakti ke depannya. Pada saat anak-anak kemudian lanjut dengan masa remaja. Sama remaja juga sama, bagaimana kita harus punya semangat untuk bisa mendampingi anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Pada saat remaja ini tentunya peran orang tua dalam pembinaan mental sangat luar biasa. Jangan sampai orang tua sibuk di luar, anak-anak juga sibuk dengan dunianya sendiri. Banyak orang tua berpikir, saya mencari bekerja, mengejar materi adalah untuk keluarga saya. Betul, materi itu penting. Tetapi ada satu hal yang sering kita lupa, bahwa anak-anak kita juga memerlukan bimbingan moralitas. Kalau orang tuanya sibuk, anaknya ingin mendapatkan sesuatu, minta pendapat orang tua, kemana dia harus mencari? Makanya jangan salahkan anak. Pada saatnya kita masa tua, anak tidak berbakti. Jangan salahkan juga anak, kadang-kadang anak durhaka dan sebagainya. Pada saat anak membutuhkan kita, di mana orang tua? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian setelah masa itu kita akan masuk ke masa dewasa, masa menemukan jati diri, bekerja dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk masa tua dan akhirnya kita akan meninggal. Nah, pada saat ini, katakanlah saat ini kita pada masa dewasa, apa yang bisa kita berikan dalam kehidupan kita ini? Apa yang bisa kita berikan? Kami sebagai terutama Bapak Ibu, banyak di sini mungkin ada sebagai pelayan-pelayan, sebagai rohaniwan, apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, diri kita, dan juga keluarga kita. Bapak Ibu dan semuanya yang berbahagia, pertama kita itu harus terlebih dahulu memahami diri kita sendiri dulu. Kalau kita bisa mengenal diri kita bisa memahami diri kita, baru kita bisa selanjutnya. Kalau diri kita tidak tahu siapa kita tidak bisa melayani diri kita dengan baik, bagaimana kita bisa melayani keluarga, bagaimana kita bisa melayani orang lain. Melayani diri sendiri contohnya, kesehatan kita harus minum vitamin, mungkin kita berolahraga, itu jasmani. Tapi batin kita pun harus, apa yang kita lakukan, mungkin kita sering baca parita, sutra, dan juga lupa meditasi, retret, semua itu adalah untuk lebih melihat ke dalam diri, melayani diri kita dengan baik. Kemudian selanjutnya apa? Baru kita melayani keluarga kita. Kita bisa membina keluarga kita dengan baik. Bagaimana kita mengajak pasangan kita, mengajak anak-anak kita untuk bisa berbagi, sharing, berdiskusi dengan damai. Untuk dekat dengan keluarga tidak perlu mewah-mewah. Bisa kita ada anak-anak kita, yuk kita minum es kelapa muda bersama, ya kan? Bisa kita ngopi bersama, kita bisa makan bersama ala kadarnya. Disitulah kedekatan. Kita bisa memahami pasangan kita, memahami anak-anak kita. Bapak Ibu dan rekan yang berbahagia, harus diingat, kita di dalam terutama dalam keluarga, kita sering kata mengalah dengan pasangan kita misalnya. Sebenarnya mengalah itu kurang cocok. Kenapa? Mengalah itu adalah ada satu tekanan, ada satu kekecewaan yang tersimpan di dalamnya. Jika itu meledak, terjadilah hal-hal yang nggak diinginkan. Makanya nggak heran, mungkin salah satunya banyak orang terjadinya perceraian, perselisihan yang berkepanjangan karena mengalah, kemudian meledak. Tapi apa yang harus kita lakukan di dalam berkeluarga? Yang kita lakukan adalah harus kita memahami. Kita memahami pasangan kita. Begini sifatnya, begini wataknya. Tetapi kalau kita sudah memahami diri kita juga akan gampang memahami pasangan hidup kita dengan anak-anak kita. Sehingga kita akan menjadi keluarga yang berbahagia. Setiap keluarga pasti ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan itu tidak akan menjadi masalah besar kalau kita masing-masing bisa memahami dirinya. Oh ya,
seperti ini, anak saya seperti ini, istri saya seperti ini, suami saya seperti ini. Kita akan lebih damai menghadapi persoalan dalam keluarga. Setelah kita bisa memahami keluarga kita, baru kita melakukan keluar. Kita akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan masyarakat. Karena kita sebagai pelayan, seperti menjadi salah satu semangat saya dalam pelayanan ini adalah apa yang disampaikan oleh Sukong, yang pernah ditanyakan oleh Dalai Lama, tentang apa sektemu. Sukong menjawab, saya hanya pelayan Buddha. Sungguh bahagia kita hidup saat ini bisa menjadi pelayan Buddha. Nggak gampang, nggak mudah untuk menjadi pelayan Buddha. Nah, kita ada kesempatan saat ini. Kenapa nggak kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya? Karena ingat, hidup ini sangat singkat. Hidup ini sangat, di alam manusia sangat singkat. Kita bandingkan dengan alam-alam dewa. Satu hari di alam dewa bisa 5 tahun di alam manusia. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kita dalam pelayanan, kembali lagi kita melayani. Apakah tidak ada rintangan? Banyak sekali. Kita mungkin dicela, ada yang memuji kita, memfitnah kita, dan lain sebagainya. Kita terima, inilah resiko yang harus kita terima. Kenapa? Sang Buddha mengatakan sendiri bahwa kita itu bisa dipuji, bisa dicela. Jangan bahagia berlebihan kalau dipuji, jangan terlalu sedih kalau dicela. Inilah realita kehidupan. Tapi kita harus bisa men-sharing diri kita, melihat ke dalam diri kita, benar atau tidak benarnya. Jangan hanya karena kita dikit dicela, nggak mau lagi saya pelayanan, nggak mau lagi saya berbakti, nggak mau lagi saya membantu umat. Jangan, tapi kita semangat dalam pelayanan adalah cinta kasih. Kita memberikan kasih kita kepada mereka, mereka akan bahagia. Karena inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita bisa memahami, kalau kita bisa memahami diri kita, bisa memahami keluarga, kita memahami orang lain akan lebih gampang, lebih mudah untuk kita jalankan. Jangan sampai kita asik pelayanan di luar, lupa sama keluarga, lupa sama diri sendiri. Nah, ini yang akan sering terjadi masalah. Bagus namanya di luar, oh Romo ini, Pandita ini, bagus, pelayanannya bla bla bla. Tetapi di rumah, nggak ada waktu untuk keluarga. Nggak ada waktu untuk dia melihat ke dalam diri dia sendiri. Sehingga di luar, maka banyak mungkin terjadi sesuatu dengan anaknya. Saya nggak percaya sama orang tua saya. Nggak percaya dengan ajaran. Kenapa? Orang tua saya tidak mengajarkan hal ini kepada saya. Ini kesalahan yang mungkin harus kita hindari, Bapak Ibu. Jadi, selagi kita ada kesempatan di dunia ini, mari kita manfaatkan hidup kita untuk hal-hal yang positif. Mari kita berbagi, melayani dengan sesungguh hati. Pelayanan, suka, duka, itu kita jalani dengan bahagia. Banyak yang kita jalani. Contoh yang saya sendiri alami, pada saat zamannya COVID dan sampai saat ini handphone itu harus selalu standby 24 jam karena ada misalnya yang harus kita layani, ada yang meninggal, orang sakit. Bahkan kita sebagai pandita atau rohaniwan harus siap menjalani jika sering terjadi adalah masalah keluarga, konflik keluarga. Nah, inilah fungsinya kita bisa memahami diri kita sendiri dulu. Kalau kita bisa memahami diri kita, kita mengatasi konflik yang terjadi dalam satu permasalahan di umat kita akan lebih gampang. Apalagi kita sering mengikuti retret hidup berkesadaran. Bagaimana kita bisa memberikan kesempatan satu persatu untuk bicara. Nah, itulah, jika ada satu-satu berbicara tidak bentrok, maka yakin akan ada penyelesaian di dalamnya. Jika kita sebagai rohaniwan, sebagai pandita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, bisa kita melayani, ada rasa bahagia yang tidak bisa diukur secara materi. Yang tidak bisa diukur secara materi. Kebahagiaan itu yang selalu, mungkin kita saat ini kurang sehat, kurang fit. Fisik kita boleh lemah, tapi kita memberikan pelayanan harus dengan penuh semangat. Karena apa? Kita di dalam komunitas pandita, rohaniwan, kita harus saling berbagi. Kita tidak bisa, teman-teman yang lain bisa. Inilah salah satu pentingnya kita di dalam pelayanan, pentingnya kita di dalam komunitas, kebersamaan kita, sehingga kita melayani benar-benar dengan hati yang tulus. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan damai berbahagia, manfaatkan hidup kita saat ini di sini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kematian datang tanpa ada pemberitahuan. Baik. Terima kasih, semangat terus dalam pelayanan. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.